Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie. Sampailah kita pada season ketiga, di mana di season sebelumnya banyak hal telah terjadi. Mulai dari Wendy yang tiba-tiba menolak kabur, marahnya para mafia Kansas City, dan yang terakhir kematian Cat Langmore. Kejadian-kejadian itu tentu akan sangat menarik untuk kita nantikan lanjutannya, di mana kelanjutan itu akan segera kita mulai setelah kita masuk ke alur filmnya. Musim ketiga dibuka dengan memperlihatkan banyaknya adegan kekerasan di tanah Meksiko. Adegan kekerasan itu merupakan imbas dari dua kartel yang tengah bersitegang. Missouri Belle adalah nama kasino Marty yang kini sudah bisa beroperasi. Dibantu oleh putrinya, Wendy bertugas sebagai marketing kasino. Jelas dia tampak bosan dengan rutinitas monoton itu. Pikirannya terus teralihkan oleh berita perang kartel yang kian menyebar. Ruth tampak bertengkar dengan pria baru yang sepertinya sering berkeliaran di kasino. Dia adalah Frank Jr., putra bos mafia Kansas City. Jadi Marty telah berdamai dengan para mafia itu setelah Marty membayar mahal mereka untuk mencapai sebuah kesepakatan baru. Dalam pertengkaran itu pun Marty mencoba menenangkannya. Dia meminta supaya Ruth lebih fokus mengundang lebih banyak penjudi kaya. Ruth kemudian bertanya kapan kita bisa kembali bekerja. Maksudnya bekerja ialah mencuci uang yang ada di mausoleum Buddy. Marty menjelaskan bahwa kita perlu waktu dan pengawasan secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada karyawan kita yang bekerja untuk FBI. Dia ingin bersembunyi sementara waktu dan baru akan bekerja saat situasi benar-benar aman. Ternyata setiap 2 minggu sekali Ruth mencoba mengirim uang kepada White, namun dia tidak pernah mau menerimanya. Bahkan ketika dia ditangkap karena tinggal di rumah kosong, dia menolak untuk Ruth tebus. Well, I got money. Yeah, but I'm afraid that he doesn't want your money. Darlene, si nenek gila yang kebetulan juga ditangkap, setelah menyayat ban sesama anggota kelompok ibu-ibu, kemudian membayar uang jaminan secara cuma-cuma padanya. Ruth kini hidup dengan satu-satunya keluarga Langmore yang tersisa, yakni Trey Langmore, yang belum tahu fakta tentang kematian ayahnya. Meski begitu, Trey yang mulai tumbuh remaja, sibuk dengan kehidupan pribadinya sendiri, yang mana hal itu membuat Ruth sangat kesepian, dan jelas dia merindukan sosok Wade ada di sisinya. Di malam harinya, Wendy menyarankan Marty agar mereka meminta Navarro berinvestasi lagi untuk membuka kasino baru, supaya kita bisa menghasilkan uang legal lebih banyak lagi. Tetapi usulan itu ditentang, karena dengan kasino ini saja Marty sudah pusing mengelolanya, apalagi ditambah kasino lagi. Marty sekarang terkunci dalam pernikahannya yang tidak bahagia bersama Wendy, yang dia salahkan karena melibatkan mereka lebih dalam ke dunia kriminal. Padahal dia sebelumnya sudah menyiapkan rencana untuk keluar dari dunia hitam. Mereka pun meluapkan keresahan mereka masing-masing di hadapan seorang terapis pasangan. Terapis itu tampak lebih memihak Marty, bukan karena ia benar. Ia membelanya karena Marty telah menyuap terapis itu supaya membuat Wendy lebih menuruti apa yang ia perintahkan. Yang sebenarnya usaha ini juga tak mempan-mempan amat, karena ketika di belakang Marty, Wendy menyampaikan ide ekspansinya kepada Helen, yang mana ide itu sangat Helen pertimbangkan. Ketika di dalam kantor, Helen mendesak Marty untuk lekas mencuci uang, karena saat ini kartel sedang menghadapi perang besar yang tentu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit. Desakan itulah yang kemudian membuat Marty mengadakan turnamen poker. Ruth diberi tanggung jawab untuk mengelolanya, sementara dirinya akan memindahkan uang. Marty mulai mengambil uang dari makam Buddy dan membawanya ke dalam kasino. Dia memasukkan uang itu ke dalam kotak judi. Jadi ketika kotak itu dimasukkan ke mesin, kotak itu sebenarnya sudah terisi banyak uang di dalamnya. Supaya manipulasi itu tidak dicurigai, Ruth menggelar turnamen poker yang secara otomatis mengundang lebih banyak para penjudi. Meskipun banyak dari mereka cuma melihat, jelas jika kasino ini ramai oleh pengunjung, sehingga manipulasi pada pembukuan akan lebih masuk akal. Ketika Marty sibuk dengan pekerjaannya, Helen mengatur pertemuan antara Wendy dan Navarro untuk membicarakan soal ide ekspansinya. Ada saat ketika Wendy tampak mempertimbangkan bahaya dari tindakan ini, namun ambisinya mengalahkan rasa takutnya.
Dia pun kini berada di tempat persembunyian kepala kartel terbesar nomor 2 di Meksiko. Wendy menyebut jika memperluas bisnis hotel dan kasino baru sangat diperlukan dengan tujuan menciptakan aliran dana legal sebagai legasi untuk anak cucunya kelak. Sebagai kepala kartel, tentu nasib Umar di masa depan dipertanyakan karena kemungkinan ditangkap atau terbunuh sudah menjadi resikonya. Tak disangka alasan itu membuat Umar setuju untuk invest lebih banyak uang kepadanya. Ketika Wendy berhasil menyepakati ide itu pun, Wendy baru mengabari Marty. Marty pun cuma bisa pasrah dan mulai searching alat penyadap telepon. Sementara itu di meja turnamen poker, Frank Junior yang ikut dalam permainan itu mencoba mengintimidasi lawan mainnya, yang mana tindakan itu sangatlah dilarang. Ruth sebagai penyelenggara tentu bertindak tegas dengan cara mengusirnya. Pengusiran itu ternyata membuat Frank Junior marah. Mereka saling mengolok satu sama lain. Ruth yang mulai terpancing emosinya bahkan sampai menendang dan menceburkannya ke sungai. Insiden itu ternyata membuat Frank Cosgrove marah, sehingga Marty dan Ruth pergi menemuinya. Marty menawarkan pembayaran tambahan 10% imbas dari Ruth yang melemparkan Frank Junior ke dalam air. Frank setuju dengan tawaran itu, asalkan Marty memecat Ruth sekarang juga. Tentu Marty tak ingin melepaskan satu-satunya orang yang dia percaya, sehingga negosiasi pun berjalan kolot di sini. Untungnya Ruth dapat membuktikan jika Junior lah yang memulai pertengkaran. Alhasil mereka menyetujui tambahan 15%, asalkan Ruth tak diganggu oleh Junior lagi. Di kantor, Wendy sedang meneliti laporan keuangan Big Muddy Casino, sebuah kasino yang rencananya akan Wendy beli. Ketika Marty datang pun, dia jelas menunjukkan ketidaktertarikan pembelian kasino baru. Tetapi Wendy yang bebal sekaligus berambisi besar tetap melakukan apa yang dia ingin lakukan. Dan disinilah akhirnya mereka saat ini. Wendy dan Marty sekarang bertemu dengan pemilik Big Muddy Casino. Dengan penurunan pendapatan 35% di tahun ini, Wendy menawar kasino mereka 7% di atas harga pasar. Sebuah harga fantastis untuk sebuah kasino bangkrut. Si owner wanita pun sempat tergiur dengan penawaran itu. Tetapi ketika Wendy mendekatinya lebih dalam, Marty menyabotase kesepakatan itu dengan memberitahu si owner pria kalau sebaiknya mereka tidak usah menjual kasino yang sudah mereka bangun bertahun-tahun. Alhasil gagallah kesepakatan mereka. Di sini ini, kita melihat seorang guru pengganti mengajar di sekolah swasta. Dia tampak kesal ketika menyadari ada seorang murid yang menyebarkan sebuah foto skandal di saat jam pelajaran. Ketika semua murid tak ada yang mengaku siapa pelaku penyebar pertama kali, guru itu pun marah dan mengambil semua ponsel muridnya, kemudian melemparkannya ke dalam mesin pemotong kayu. Ketika aksi itu dicegah oleh Pak Bon sekolah, guru itu malah memukulinya hingga babak belur. Guru itu bernama Ben Davis, yang merupakan adik kandung Wendy. Dia muncul di kasino dan hanya berkeliaran tanpa memasang taruhan. Jelas tindakan itu menimbulkan kecurigaan. Ruth kemudian menghampirinya dan menanyakan apa yang dia lakukan di tempat ini. Ben mengaku jika dia adalah adik kandung Wendy. Ia pun segera diantarkan ke rumah Marty, dan di sanalah Ben ingin menetap sementara waktu. Diketahui jika Ben melewatkan surat perintah penangkapan setelah dia mengajar Pak Bon sekolah, di mana dia kemari untuk bersembunyi dari pengejaran polisi. Marty sebenarnya kurang senang dia ada di sini. Dia khawatir Ben akan mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak dia ketahui. Ternyata Wendy masih tidak menyukai cara Marty menggagalkan negosiasinya kemarin, sehingga dia mengajak Helen untuk membantunya menawar Big Muddy Casino. Marty mengetahui rencana itu karena dia telah memasang penyadap di ponsel Wendy. He's a numbers guy, and I could use a negotiator. I'll pick you up at the office in 20 minutes. Okay. Pada negosiasi kali ini, Wendy meningkatkan penawarannya 3 kali lipat dari sebelumnya. Sebuah penawaran yang tentu saja haram untuk ditolak. Sementara di sisi lain, Marty sibuk mengerjakan apa yang menurutnya harus dilakukan. Dia mendatangi Cosgrove, memintanya untuk menggagalkan penawaran yang Wendy sedang upayakan. Wendy yang tak tahu tentang rencana Marty ini tampak sumringah saat mereka menggelar pesta di rumahnya. Mereka juga mengundang Helen dan putrinya yang bernama Erin, yang selama musim panas ke depan mereka akan tinggal di Ozark.
Di sisi lain, Frank Jr. dan salah satu rekannya tengah menyusup ke dalam kasino saingan Big Mahdi. Mereka memasukkan bubuk mesio ke dalam peralon kembang api, sehingga ketika kembang api itu dinyalakan, bubuk mesio itu membuat kapal meledak. Ledakan itu merupakan angin segar bagi owner Big Mahdi. Saingan yang hampir membuatnya bangkrut kini mengalami kecelakaan yang memungkinkannya bangkit dari kebangkrutan. Ia pun segera menelpon Wendy dan menggagalkan kesepakatannya. Wendy tentu marah, tapi apa boleh buat. Sebelumnya Anita memang menyepakatinya, namun hanya secara verbal. Jadi kesepakatan itu tidak sah secara hukum. Saat Wendy dan Helen mencoba memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, Marty bertanya apakah ada yang terluka dalam ledakan tersebut. Helen berkata, siapa yang tahu dan siapa yang peduli. Di saat itulah Wendy langsung curiga pada Marty. Ada adegan singkat yang menjelaskan nasib Wade saat ini, di mana setelah dia dibebaskan Darlene, ia seakan terikat dengannya. Darlene memberinya semangat tentang sejarah Langmore di masa lalu, di mana cerita itu membuatnya merasa sedikit bangga dengan predikat Langmore pada nama belakangnya. Dia lalu menawarkan kabin kosong untuk Wade tinggali. Darlene sepertinya tengah merencanakan sesuatu. Di keesokan paginya, Ruth sedang menguji semacam sistem curang pada mesin slotnya, karena ia memang ditugaskan untuk mencari kelemahan pada setiap permainan judi, supaya meminimalisir kecurangan di kasinonya. Ketika dia menyadari sistem itu berhasil, ia tampak kegirangan. Ia berniat memberitahu Marty tentang penemuannya ini, tetapi di kantor cuma ada Wendy, di mana Wendy malah tertarik menggunakan keahlian Ruth ini untuk menyerang kasino Big Mahdi. Ruth dan Wendy meminta bantuan Sam dan para penari telanjangnya untuk bermain slot di sana. Dan seperti yang kalian lihat, mereka semua berhasil jackpot. Yang mana hal itu membuat Big Mahdi menelan banyak kerugian. Si pemilik kemudian datang untuk memeriksa keributan yang terjadi, di mana Wendy memberitahu jika mereka tidak menjual kasino padanya, dia akan terus melakukan ini pada mesin slot mereka setiap hari. Ancaman itu tentu saja membuat si owner ketar-ketir, sehingga mereka tak punya pilihan lain selain menjual kasino padanya. Adegan kemudian beralih, di mana agen Trevor memberikan surat perintah kepada Marty yang dipicu setelah Wendy membeli kasino baru. FBI akan mengaudit Missouri Belle dan mengawasi semuanya selama 60 hari ke depan. Marty kemudian pulang ke rumah dan memberikan surat cinta ini kepada Wendy. Dengan tatapan sinisnya, Marty lalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Episode ketiga dibuka dengan Wendy yang bermain dengan seekor anjing. Kita kemudian melihatnya mengendari mobil sambil menyanyikan lagu Time for Me to Fly. Adegan penuh simbolis yang menyatakan inilah waktunya untuk terbang. Lalu dia mengeluarkan seekor anjing mati dari bagasinya. Disinilah adegan kematian Cat diputar ulang. Tetapi dalam adegan ini, Wendy lah yang menembak Marty. Untungnya semua adegan tadi adalah sebuah mimpi. Sebuah mimpi yang menyeratkan apabila semua keputusan yang Wendy ambil dapat menyebabkan Marty terbunuh. Seakan tak puas dengan pembelian kasino, Wendy bersama Helen mencoba membeli hotel mereka. Mereka tentu menganggap hal ini sebagai penghinaan. Si Anita yang memang lebih dominan mengurus bisnis keluarga menolak untuk menjual hotel miliknya. Respon Wendy di sini ternyata lebih angkuh. Dia bilang jika dia lebih besar dan lebih jahat dari Anda, dan kami tak akan kalah, ucapnya. Setelah mengatakan itu, mereka pun pergi dari hotel. Sesuai surat perintah, hari ini FBI mulai mengaudit Missouri Belle, di mana seorang agen yang ditugaskan bernama Agen Maya. Maya Miller menetap di Missouri Belle dan akan melacak setiap tanda terima dan semua kejadian di kasino. Dia memberitahu Marty bahwa jika mereka melihat lonjakan pendapatan setelah inspeksi ini selesai, maka surat perintah baru akan kembali keluar, yang berarti kasino Marty dipantau secara berkala oleh FBI. Hal ini tentu akan menyulitkan Marty dalam mencuci uang kartel, padahal tanggung jawabnya sangatlah besar. Dia kemudian meminta Ruth mencuci uang di kasino baru tanpa sepengetahuan Wendy. Ruth tentu bingung dengan perintah ini. Dia memang setia kepada Marty, tapi dia frustasi oleh komunikasi dua arah yang dia dapatkan dari Marty dan juga Wendy. Karena sebelumnya Wendy bilang jika kasino baru haruslah bersih dari pencucian uang, tapi di sana Marty bersikeras supaya Ruth melakukan tugas ini. Sayangnya aksi itu gagal.
karena Wendy lebih dulu menutup Big Mac di kasino. Cosgrove kemudian datang ke kantor untuk bertemu dengan Marty, tapi dia tidak ada. Jadi dia memberitahu Wendy kalau aksi peledakan kasino kemarin tidaklah gratis. Jelas Wendy tak tahu maksud pembicaraan ini. Wendy akhirnya mendapatkan konfirmasi langsung apabila Marty lah yang menyabotase pembelian kasino dengan meminta Cosgrove meledakkan kasino saingannya. Wendy dan Marty kemudian berdebat tentang masalah ini pada saat sesi terapi mereka. Mereka berdebat tanpa benar-benar mengatakan apa yang mereka lakukan. Mereka hanya menyebutnya sebuah proyek, yang mana si terapis tampak bingung mendengar perdebatan mereka. Setelah sesi itu selesai, terapis memberitahu Marty bahwa menurutnya dia dan Wendy bisa hidup lebih bahagia. Yang kemudian Marty menjawab, "If you let me help you." Save it. I'm not bribing you to make us happy. Saat makan malam keluarga, secara tak biasa Wendy ditelepon oleh Navarro. Dia mengatakan padanya bahwa pacarnya baru saja melahirkan, di mana dia ingin kehidupan yang lebih baik untuk mereka semua. Jadi dia mendesak Wendy untuk segera menyelesaikan pembelian hotelnya. Wendy bilang jika kita hampir mendapatkan hotelnya, tetapi Navarro tampaknya sangat tidak sabar. Dia bilang jika dengan cara halus kesepakatan sulit dilakukan, maka pakailah cara kekerasan. Ucapan itulah yang membuat Wendy menemui Carl. Dia tahu jika selama ini Anita lah yang lebih dominan mengurus bisnis keluarga, di mana Wendy mencoba memanipulasinya supaya kali ini dia harus lebih tegas sebagai kepala keluarga. Meskipun manipulasi Wendy sangat transparan, tetapi pribadi Carl sangatlah lemah, sehingga dia akhirnya berani memerintah istrinya untuk pertama kalinya. Respon Anita tentu marah. Dia bahkan menganggap suaminya adalah pebisnis paling bodoh, dan seharusnya dia menikah dengan adiknya yang lebih pintar. Dia kemudian membalas ucapan itu dengan memukulnya jatuh ke sungai. Marty kemudian bertemu dengan Helen dan berusaha meyakinkannya bahwa mereka perlu memindahkan uang di kasino baru. Helen tidak bergeming dan mengatakan Marty harus mencari cara lain karena kliennya ingin kasino baru ini tetap bersih. Marty tiba-tiba bertanya, yang dia maksud klien ini Navarro ataukah Wendy? Helen menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan baru, yakni mengapa dia menanyakan hal itu. Menyadari Marty adalah penyebab semua kekacauan ini, Helen ternyata berniat untuk menyingkirkannya. Namun sebelum itu ia bertanya kepada Ruth lebih dulu, apakah dia bisa mengurus Missouri Belle jika seandainya Marty pergi. Dengan polos Ruth mengiyakan pertanyaan itu, hingga kemudian Ruth menceritakan kedatangan Helen tadi kepada Marty. Marty yang sadar tentang arah pembicaraan Helen itu tentu tahu jika nyawanya tengah dalam bahaya, yang mana hal itu membuat Ruth merasa sangat bersalah karena secara tak sadar dia menandatangani surat pembunuhan terhadap Marty. Bagaikan penyelamat di siang bolong, secara kebetulan Agen Maya menawarkan sebuah kesepakatan. Agen Maya ini berbeda dengan Agen Patty maupun Trevor, yang selalu menekan Marty untuk bersaksi terhadap kartel. Dia bisa menawarkan Marty jalan keluar, di mana dia bisa memohon tuntutan yang lebih rendah, menjalani hukuman 18 bulan, dan kemudian bekerja untuk FBI, membantu mereka menemukan orang-orang seperti dirinya. Kalau dipikir-pikir, tawaran Maya tentu lebih masuk akal untuk dipilih, ketimbang Marty harus tewas di tangan Helen. Dia pun tampak memperhitungkannya. Berbicara tentang Agen Trevor, dia tampaknya adalah Patty baru, di mana dia berhasil mengamankan Tommy, salah satu pelaku peledakan kasino. Dia ingin Tommy menjadi pion untuk membantunya menangkap Marty, karena jika tidak, Trevor akan meruntuhkan organisasi mafia Kansas City. Penyamaran Tommy diawali dengan mendekati Erin, yang kini dia mulai bersahabat dengan Charlotte. Jonah yang tampaknya naksir sama Erin pun terlihat cemburu ketika dia lebih memilih naik kapal bersamanya. Suatu hari, Wendy mengabarkan jika dia berhasil membeli hotelnya. Navarro tampak senang dengan pencapaian itu. Tetapi selama obrolan telepon itu berlangsung, anak buah Navarro mendapati jika telepon mereka tengah disadap. Wendy tentu bingung dengan ucapan Navarro ini. Sementara Marty yang menyimak obrolan mereka tampaknya ketakutan karena aksinya telah terbongkar. Ketakutan itulah yang akhirnya membawa Marty menemui Agen Maya. Dia ingin tahu apakah kesepakatannya kemarin masih berlaku. Maya pun mengiyakan pertanyaan itu, dan alangkah mengejutkannya, Marty menerima kesepakatan tersebut. Di tengah kerumunan konser musik di Missouri Belle,
Tiba-tiba Marty ditarik oleh 2 orang yang tak dikenal. Ben menyaksikannya dan melihat Marty mencoba melarikan diri saat mereka mencoba memasukkannya ke dalam mobil. Dia pun segera memberitahu Ruth soal ini dan kemudian mereka mengejarnya. Hal ini jelas bukanlah langkah cerdas karena mobil itu tiba-tiba berhenti dan seorang pria bersenjata keluar untuk menodongkan senjata ke arah mereka. Tentu saja Ruth tak berani mengejarnya lebih jauh lagi. Akankah ini akhir dari perjalanan Marty? Untuk tahu jawabannya, tunggu updatean selanjutnya di video minggu depan.